Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas topik yang mungkin agak mengagetkan, tapi penting banget buat jadi pelajaran hidup kita semua. Coba bayangin, bersuamikan Nabi, tinggal satu atap dengan manusia pilihan Allah, tiap hari lihat langsung akhlak yang luar biasa, tapi tetap aja masuk neraka. Loh, kok bisa? Apa yang mereka lakukan sampai akhirnya Allah murka? Nah, ini bukan dongeng, tapi fakta yang diabadikan langsung dalam Al-Quran. Yuk, simak baik-baik, karena kisah ini bukan cuma buat didengar, tapi untuk direnungkan. Jangan skip, karena bisa jadi ini adalah teguran lembut dari Allah buat kita semua. Satu, siapa mereka sebenarnya? Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tahukah kamu bahwa dalam Al-Quran, Allah pernah memberikan perumpamaan tentang dua wanita yang sangat dekat dengan sosok Nabi, tapi tetap masuk neraka? Hal ini disebutkan langsung dalam surat At-Tahrim, ayat 10. Allah berfirman, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Mereka berada di bawah dua hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Siapa yang dimaksud? Mereka adalah istri dari dua nabi besar, yaitu istri Nabi Nuh alaihi salam dan istri Nabi Lut alaihi salam. Mereka bukan sekadar wanita biasa. Mereka tinggal satu atap dengan Nabi, melihat langsung bagaimana suami mereka berdakwah, menyampaikan wahyu, dan memperjuangkan kebenaran siang dan malam. Tapi anehnya, kedekatan itu tidak membuat mereka ikut beriman. Padahal Nabi Nuh berdakwah lebih dari 9 abad. Itu waktu yang sangat panjang. Tapi selama itu pula, sang istri tetap tidak mengikuti jalan kebenaran. Begitu juga dengan istri Nabi Lut, yang justru lebih memilih berpihak pada kaum yang menyimpang dan menolak ajakan suaminya. Dari sini kita paham bahwa berada dekat dengan orang baik, bahkan serumah dengan seorang nabi, tidak menjamin seseorang selamat di sisi Allah. Karena yang Allah lihat bukanlah dengan siapa kita hidup, tapi bagaimana keimanan dan amal kita sendiri. Kedua wanita ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa hidayah itu bukan soal lingkungan semata, tapi tentang kesiapan hati untuk tunduk kepada kebenaran. Dan jika hati sudah menolak, maka bahkan tinggal bersama Nabi pun tidak akan menyelamatkan kita dari siksanya. Bentuk kedurhakaan mereka. Sahabat muslim, setelah kita mengenal siapa dua wanita ini, sekarang mari kita telusuri apa sebenarnya bentuk kedurhakaan yang mereka lakukan. Bukan hanya sekadar tidak beriman, keduanya justru berperan langsung dalam menentang dakwah yang dibawa oleh suami mereka. Dua orang nabi besar, Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Istri Nabi Nuh alaihi salam, nama istri Nabi Nuh tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Namun para mufasir menyebut bahwa dia adalah Wa'ilah binti Wa'il. Pendapat sebagian ulama tidak mutlak. Apa saja bentuk kedurhakaannya? 1. Tidak beriman kepada risalah tauhid. Meski tinggal serumah dengan Nabi Nuh selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, istrinya tetap menolak untuk beriman. Hal ini dipertegas dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, bahwa istri Nabi Nuh bersama dengan anaknya, Kan'an, termasuk golongan yang mendustakan Nabi. Allah berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya, sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu benar." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya tidak baik." Quran Surah Hud
ayat 45-46. Mufasir mengatakan bahwa bukan hanya anaknya, istrinya pun termasuk dalam golongan yang amalnya tidak baik. 2. Mencemooh dakwah Nabi Nuh. Istrinya tidak hanya menolak, tapi juga ikut mencemooh ketika Nabi Nuh sedang membangun kapal bahtera besar atas perintah Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, dan mulailah Nuh membuat kapal. Dan setiap kali pemimpin kaumnya melewati Nuh, mereka mengejeknya. Quran Surah Hud ayat 38. Dalam tafsir dikatakan bahwa istrinya turut serta dengan orang-orang kafir itu, menjadi bagian dari kelompok yang menertawakan dan mempermalukan dakwah Nabi Nuh. 3. Membocorkan rahasia dakwah. Tafsir Al-Baghawi menyebut bahwa istri Nabi Nuh adalah pengkhianat dalam urusan agama. Dia membocorkan identitas orang-orang yang mulai tertarik atau berpihak pada Nabi Nuh kepada kaum kafir. Dia menjadi penyampai kabar kepada pihak yang menentang agama Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kedurhakaannya bukan berupa perzinaan, karena tidak mungkin istri Nabi berzina, tapi bentuk khianatnya adalah pada level ideologi dan dukungan, yaitu berpihak pada orang-orang kafir yang jelas-jelas melawan ajaran tauhid. Tafsir Ibnu Katsir tentang Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Mereka berdua tidak menjaga rahasia suaminya dan membocorkan rahasia serta mendukung musuh-musuhnya. Tafsir Ibnu Katsir At-Tahrim ayat 10. Dengan kata lain, istri Nabi Nuh bersekongkol secara aktif dengan musuh-musuh dakwah, menjatuhkan perjuangan suaminya sendiri. Istri Nabi Lut alaihi salam. Istri Nabi Lut juga tidak disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran, tapi beberapa riwayat menyebut bahwa namanya adalah Ada binti Sabir. Pendapat tidak disepakati. Yang jelas, Allah mencap dia sebagai wanita kafir yang berkhianat. 1. Tidak menerima kebenaran. Sama seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut juga menolak risalah tauhid yang dibawa oleh suaminya. Ia tetap berada di tengah-tengah kaum Sodom, kaum yang dikenal sebagai pelaku homoseksual secara terang-terangan, tanpa rasa malu. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu?" Quran Surah Al-A'raf ayat 80. Meskipun peringatan ini disampaikan berulang-ulang, istri Nabi Lut tetap mendukung kaum tersebut, bukan suaminya. 2. Membantu kaum menyimpang. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika para malaikat mendatangi Nabi Lut dalam bentuk lelaki tampan, istri Nabi Lut diam-diam mengabarkan hal ini kepada kaumnya agar mereka datang dan melakukan perbuatan keji. Ini termasuk bentuk pengkhianatan langsung terhadap misi suaminya sebagai nabi dan terhadap para tamu yang hendak dijaga kehormatannya. Dalam tafsir Al-Baghawi, istri Lut memberitahu kaumnya bahwa ada tamu di rumah Nabi Lut. Ia menyalakan api di atas atap rumah sebagai isyarat agar kaumnya datang. Tafsir Al-Baghawi At-Tahrim ayat 10. 3. Tidak ikut sepenuh hati saat penyelamatan. Ketika azab Allah hendak diturunkan, malaikat memerintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan kota. Namun istri Nabi Lut tidak ikut dengan sepenuh hati. Allah berfirman, "Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 83. Dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah memerintah untuk tidak menoleh ke belakang. Namun istrinya menoleh baik secara fisik maupun secara batin, karena hatinya masih berpihak kepada kaum tersebut. Kesimpulannya, sahabat muslim, dua wanita ini tidak sekadar kafir atau tidak taat kepada suami, tapi mereka melibatkan diri dalam aksi pengkhianatan terhadap dakwah, berdiri di barisan musuh.
dan menjadi penghalang tersembunyi dari perjuangan suami mereka yang seorang nabi. Mereka gagal menjaga kepercayaan, gagal dalam iman, dan gagal dalam amanah sebagai pendamping nabi. 3. Pelajaran besar buat kita. Sahabat muslim, dari kisah ini kita bisa ambil banyak banget pelajaran penting. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Dekat dengan orang saleh belum tentu ikut selamat. Kita bisa aja tinggal serumah dengan orang alim, belajar dari guru agama tiap hari, atau bersuamikan orang baik. Tapi kalau kita sendiri tidak menjaga iman dan amal, maka nggak ada jaminan kita ikut ke surga. Kedua, keselamatan itu tidak diwariskan. Istri Nabi aja nggak selamat kalau nggak punya iman, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Artinya, keimanan harus dibangun sendiri. 3. Allah tidak melihat status, tapi hati dan amal. Di sisi Allah, yang mulia bukan karena status kita di dunia, tapi karena ketakwaan, keikhlasan dan konsistensi dalam menjalankan agama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. 4. Jangan sampai jadi penghalang hidayah. Ada orang yang tinggal bareng dengan ulama, tapi malah jadi penghambat jalan kebaikan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita jadi orang yang merasa dekat dengan kebaikan, tapi justru menghalangi diri sendiri dari berubah menjadi baik. Sahabat muslim, dari kisah dua wanita ini, kita belajar satu hal penting. Iman itu pilihan pribadi. Mau kamu anak ustadz, istri kiai, murid ulama, atau bahkan tinggal dengan seorang nabi, tetap saja kamu yang akan bertanggung jawab atas dirimu sendiri di hadapan Allah kelak. Jadi yuk, kita rawat iman kita, jaga hati, dan terus berusaha jadi lebih baik. Karena keselamatan di akhirat tidak bisa dipinjam, tapi harus diusahakan. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan ini, share ke sahabat muslim lainnya, dan tulis di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati kamu dari kisah ini? Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Kita belajar bareng, insya Allah jadi lebih baik bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, sahabat muslim. Tetap semangat, terus dekat sama Allah, dan jangan pernah lelah memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.